Sejarah Tuhan Kristen. Kan kita itu bercahaya. Nah, cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan Disebutkan sosok seperti itu ya cantik, bersayap, bisa terbang. Kebudayaan Jawa merupakan bagian dari pengalaman romansanya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana nih tentang video kemarin tentang agama terbaru yaitu Googleism. Nah, tujuan saya membuat video itu adalah menunjukkan bahwa sebenarnya ada pengembangan zaman atau pengembangan agama yang menarik lah. Bukan berarti agama Googleism itu dinyatakan benar ataupun salah, tapi dianggap saja adalah sebuah pengetahuan yang baru sehingga kita bisa membuka pikiran kita. Nah, hari ini teman-teman, kita ngebahas sesuatu hal menarik lagi nih teman-teman. Kalau terakhir itu kan kita ngebahas sejarah Tuhan yang di Islam. Nah, kali ini kita ngebahas tentang sejarah Tuhan yang di Kristen. Gimana? Kayak mulai menarik nih. Oke, sebelum mulai videonya, saya mengingatkan lagi bahwa kalau ada yang mau komen atau mau berkomentar apapun itu ya, tapi yang jelasnya positif ya, jadi kita sama-sama berkembang, sama-sama belajar. Tolong setiap kalian komen dengan mungkin dengan apa yang saya katakan atau apapun yang saya bawakan, tolong dijelaskan di menit keberapanya nih teman-teman, menit dan detik keberapa ya. Karena apa? Sehingga saya juga bisa belajar nih dari pemikiran-pemikiran teman-teman nih. Jadi kadang-kadang saya juga suka lupa tentang apa yang saya katakan. Gimana? Ayo kita mulai. Sekitar tahun 320, gairah teologis yang membara memasuki gereja-gereja di Mesir, Suriah, dan Asia Kecil. Para pelaut dan pelancong mengucapkan senandung masyhur yang menyatakan Tuhan yang sejati hanyalah Tuhan Bapa atau Sang Bapa. Tetapi Sang Putra tidaklah abadi dan bukannya tidak diciptakan, karena Dia mendapat kehidupan dari wujud Sang Bapa. Bagaimana mungkin Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam cara yang sama dengan Tuhan Bapa? Ada seorang pemuka gereja yang bernama Arius. Arius tidak menyangkal ketuhanan Kristus, bahkan dia menyebut Yesus Tuhan kuat dan Tuhan sepenuhnya. Yesus sendiri secara spesifik telah mengatakan bahwa Tuhan Bapa itu lebih agung daripada dirinya. Jadi gini teman-teman, nah mungkin bagi teman-teman yang atau bagi Anda yang bukan Kristen gitu ya, berpikir bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Yesus itu sebenarnya adalah kayak apa ya, bisa dikatakan anaknya Bapak. Nah, Bapaknya ini sendiri atau bahasa-bahasa yang mungkin Anda pernah dengar gitu ya, Bapak yang di surga. Bapak yang di surga itu adalah Tuhan sejati. Kalau di Islam kan yang pernah saya omongin bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nah, bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Allah. Nah, begitupun dengan di Kristen. Di Kristen itu Tuhan itu disebut adalah Bapa. Atau pernah dengar nggak sih teman-teman atau Anda yang mendengarkan kata-kata gini, Bapa yang di surga? Nah, itu maksudnya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi berbeda linguistik tetapi esensinya sama, yaitu ada Tuhan-Tuhan itu juga, dia juga. Arius bermaksud menekankan perbedaan esensial antara Tuhan yang unik dengan semua makhluk ciptaannya. Jadi maksudnya gini teman-teman ya, Arius itu berpikir bahwa Tuhan itu sangat amat unik dan berbeda banget sama ciptaannya. Kalau mungkin saya tambahkan adalah kalau saya menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat unik pastinya. Saya setuju dengan Arius. Kedua adalah Tuhan itu
adalah super logic. Jadi logika di atasnya logika, benar-benar super logic yang mungkin kita benar-benar mesti memahami Tuhan tuh benar-benar seperti kayak kupas bawang. Jadi nggak cuman kayak Tuhan kita sembah, that's it. Tapi Tuhan pun juga kita bisa, dalam bahasanya adalah kita bisa kaji lebih dalam, kita kupas kayak bawang. Jadi Tuhan tuh apa sih, siapa sih dia, dan mungkin karakternya atau apanya, perumpamaan seperti itulah kurang lebih. Seperti tertulis dalam suratnya kepada Uskup Alexander, Tuhan adalah satu-satunya yang tidak memperankan, satu-satunya yang abadi, satu-satunya pun yang tak berawal, dan satu-satunya kebenaran, satu-satunya yang memiliki keabadian, dan satu-satunya yang bijak ataupun satu-satunya yang baik, dan satu-satunya yang kuasa. Nah, maksudnya di sini adalah Tuhan itu unlimited, tak ada batasnya, dan semua hal yang positif itu adanya di Tuhan, dan Tuhan itu bisa dikatakan segala-galanya. Yohanes mempertegaskan bahwa Yesus adalah Logos. Dia juga mengatakan bahwa Logos itu adalah Allah. Menurut Arius, Yesus bukanlah Tuhan dalam hakikatnya, tetapi diangkat Tuhan ke status ilahianya. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, kalau kita ngomong ilahiyah itu kan sebenarnya adalah apa ya? Bisa dikatakan gini, ilahiyah itu ada sebuah kayak ini semuanya ruangan dan sebagainya itu juga ilahiyah sebenarnya. Tetapi maksudnya ilahiyah di sini adalah sesuatu hal yang di dalam Tuhan. Jadi Yesus itu diangkat sama Tuhan dalam tanda petik gitu ya, untuk menjadi dalam dirinya sendiri. Jadi dalam arti kayak melebur menjadi satu, kurang lebih seperti itu. Nah, kenyataannya bahwa Yesus telah menyebutkan Allah sebagai Bapaknya. Jadi gini, Yesus pun juga mengklaim bahwa dia itu bukan Tuhan, tetapi ada yang lebih tinggi dari dia, yaitu adalah yang menciptakan dia, yaitu ada Bapa yang di surga. Arius tak bermaksud merendahkan Yesus sebagaimana dituduhkan oleh musuh-musuhnya. Dia mempunyai pandangan luhur tentang keutamaan dan kerelaan pengorbanannya. Yesus yang diyakini menjadi jaminan keselamatan manusia. Nah, maksudnya apa? Jadi Bapa yang di surga atau Tuhan itu menciptakan manusia yang bernama Yesus untuk menjadi perpanjangan tangannya dia, si Bapa yang di surga ini, untuk membantu orang-orang yang mungkin bisa dikatakan di era tersebut, orang-orang yang mungkin menyimpang, atau orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang jahat gitu ya, untuk kembali ke jalan yang lurus atau jalan yang benar. Nah, so gimana nih teman-teman dengan sejarah Tuhan Kristen? Semoga menjadi sebuah pengetahuan, mungkin menjadi inspirasi, ataupun mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Dan mohon maaf kalau ada salah kata-kata dan sebagainya. Baik lagi ya teman-teman, saya ingatkan, kalau memang teman-teman ada yang mau komen dengan pernyataan atau kata-kata saya, tolong dikasih tahu ya menitnya dan detiknya. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Kan kita itu bercahaya, nah cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan disebutkan sosok seperti itu ya